Proposal investasi pemerintah di IKN dengan target sebesar 466 triliun rupiah ditanggapi dingin oleh calon investor. Hal ini terbesit dari pernyataan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono yang menyatakan banyak investasi baru yang mentok atau hanya sebatas letter of intent. Di sisi lain, laporan Reinvigorating Financing Approach for Sustainable and Resilient Infrastructure in ASEAN Plus 3 menunjukkan sektor swasta enggan bergabung dalam pembiayaan infrastruktur jangka panjang karena beberapa alasan struktural. Apa iya IKN dianggap tidak seksi bagi para investor? Sobat bisnis, inilah Fokus. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono menyatakan alasan belum ada realisasi investasi di Ibu Kota Nusantara dari pihak swasta, salah satunya lantaran permasalahan tanah. Basuki menyatakan belum. Sekarang yang dikerjakan masih bersumber dari yang APBN semua. Walaupun RTDR sudah kita siapkan, tetapi bagaimana misalnya kalau ada yang bangun rumah sakit 5 hektar? Nah, belinya bagaimana? Makanya ada badan usaha otorita itu yang selesaikannya. Nah, sekarang mereka sedang selesaikan SOP-nya. Terbaru Badan Otorita IKN Nusantara mencatat terdapat 182 pengajuan letter of intent dari para pengusaha yang berasal dari 16 negara sebagai wujud minat untuk menanamkan modal di IKN. Jumlah letter of intent ini meningkat setelah pemerintah bersama OIKN berburu investasi dalam agenda pameran industri internasional Hannover Messe 2023 di Jerman. Sebelum ke Jerman, terdapat 167 letter of intent yang dipegang otorita. Investasi di IKN ini semakin menantang, manakala pembangunan IKN dilakukan dalam situasi global yang tidak menentu. Dalam laporan Reinvigorating Financing Approach for Sustainable and Resilient Infrastructure in ASEAN Plus 3 menyatakan, negara-negara ASEAN dan Cina, Jepang, serta Korea Selatan mengakui bahwa pembiayaan untuk menutup kesenjangan infrastruktur semakin menantang. Oleh sebab itu, negara-negara tersebut sangat membatasi pendanaan publik langsung untuk infrastruktur. Masih dalam laporan yang sama menyatakan, sektor swasta juga enggan bergabung dalam pembiayaan infrastruktur jangka panjang karena beberapa alasan struktural. Dalam laporan itu ditegaskan, selain itu, pasar keuangan Asia yang sedang berkembang pada umumnya berskala terlalu kecil dan tidak mampu mendukung besarnya pembiayaan yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur. Meski begitu, pemerintah tetap bersikeras untuk berburu investor dengan menggelar roadshow ke sejumlah negara, mulai dari Cina hingga Korea Selatan, untuk menawarkan skema investasi di Ibu Kota Nusantara Mei mendatang. Kami bulan Mei juga akan mengadakan roadshow di beberapa negara. Kita akan melakukan penawaran tentang PPP ini kepada investor-investor di luar. Pemerintah mengklaim telah melakukan beragam upaya untuk menarik minat investor. Salah satunya terbitnya PP nomor 12 tahun 2023 tentang pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di Ibu Kota Nusantara. BLE tersebut memberikan banjir insentif kemudahan berinvestasi di IKN untuk wajib pajak badan, wajib pajak orang pribadi, maupun usaha mikro kecil dan menengah. Pemanis itu pun tak sebatas pada instrumen fiskal, tetapi juga non-fiskal yang menyangkut hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pengelolaan lahan. Di sisi lain, Wakil Direktur Institute for Development of Economic and Finance Indef, Eko Listianto menyatakan, seharusnya beragam insentif tersebut menggiurkan pada kondisi daerah yang perputaran ekonominya sudah signifikan. Sementara, IKN berada di wilayah yang benar-benar masih baru. Inilah yang menjadi salah satu pertimbangan investor. Itu saya rasa
salah satu pertimbangan utama kenapa kemudian investor itu kalau didatangi oleh pemerintah gitu ya, dari di berbagai negara itu iya gitu ya, dalam forum-forum ramai juga gitu ya, yang mau invest tanda tangan gitu ya. Tapi begitu uangnya dong masukin ke Indonesia gitu ya, biar segera terrealisasi. Nah itu agaknya masih enggan ya. Pemerintah juga menyiapkan skema rencana pengalokasian anggaran IKN, yakni bersumber dari APBN, kerjasama pemerintah dan badan usaha, dan swasta. Sayang, ini pun masih sebatas kebijakan di atas kertas. Wakil Ketua Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia Bidang Hubungan Luar Negeri, Rusmin Lawin menyatakan, kami butuh waktu untuk menyelaraskan bisnis model KPBU dengan peraturan yang berlaku dan melihat kesiapan di lapangan. Sandungan pengembangan IKN juga datang dari para pegawai di bidang otorita IKN yang belum mendapatkan gaji. Ironis memang, bagaimana mengundang investor untuk urusan mencetak peraturan presiden yang menjadi landasan dalam pembayaran gaji para pegawai otorita IKN pun masih belum rampung. Situasi semakin tidak mendukung setelah kasus korupsi yang menimpa BUMN Karya, yakni PT Waskita Karya Tbk. Kejaksaan Agung menetapkan Direktur Utama Waskita Karya, Destiawan Suwarjono, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyimpangan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan oleh PT Waskita Karya Tbk dan PT Waskita Beton Precast. Usut punya usut, proyek IKN yang dikerjakan oleh Waskita memiliki total nilai kontrak 5,92 triliun rupiah. Perolehan nilai kontrak baru IKN ini sesuai target dengan rata-rata tingkat kemenangan Waskita di level 25% dengan mengikuti lelang proyek IKN sebesar 23,7 triliun rupiah pada 2022. Meski begitu, juru bicara Kementerian PUPR, Endra S. Atmawijaya memastikan seluruh proyek Waskita yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara akan tetap berjalan, termasuk proyek Ibu Kota Negara Nusantara. Tantangan pembangunan IKN juga akan diuji saat Indonesia dihadapkan dengan tahun politik. Hanya saja, pemerintah seakan memberi kepastian bahwa pembangunan IKN tidak terpengaruh tahun politik. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono memastikan, lanjut, bagi saya tak ada urusan tahun politik dengan IKN. Saat ini Kementerian PUPR menyebut progres pembangunan IKN Nusantara sudah mencapai angka 27%. Pembangunan tengah berfokus pada zona 1A yang merupakan kawasan inti pusat pemerintahan. Terdiri atas sejumlah bangunan mulai dari Istana Kepresidenan hingga kantor-kantor menteri. Dengan segala macam sandungan pembangunan Nusantara, yakin nih, Pak Jokowi tahun depan bakal upacara 17-an di IKN dengan para investor